Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya ada sebuah cerita pengalaman mistis dari Bang Paul yang ada di Semarang. Bang Paul membagikan sebuah pengalaman yang dia alami sekitar tahun 94 ketika mendaki ke Gunung Slamet bersama 3 sahabatnya. Dia mengalami sebuah kejadian yang cukup aneh dan janggal dan tidak bisa dijelaskan sampai saat ini. Mungkin teman-teman yang nantinya mendengar bisa ikut menjelaskan apa yang mereka alami. Nah, seperti apa sih pengalaman mereka sampai bikin mereka bingung hingga sampai saat ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo semua, kenalkan saya Paul. Cerita ini kejadiannya sudah lama sekali, tepatnya tahun 1994. Waktu itu saya bersama 3 sahabat saya, Tommy, Dion, dan Rendra, lagi semangat-semangatnya jadi anak gunung. Kami semua mahasiswa dari Semarang dan liburan semester kali ini kami sudah sepakat mau menaklukkan Gunung Slamet untuk pertama kalinya. Jujur saja waktu itu pendakian gunung belum sepopuler sekarang. Orang yang naik gunung bisa dihitung jari. Berbeda sekali dengan ramenya jalur pendakian sekarang ini. Makanya bagi kami ini sebuah tantangan besar, semacam pembuktian diri. Persiapan kami waktu itu juga jauh dari kata canggih. Tidak ada Google Map dan aplikasi penunjuk arah. Jangankan itu, peralatan hiking saja seadanya. Kami cuma mengandalkan peta kertas untuk navigasi, kompas sederhana, dan senter manual. Tas keril juga pinjaman sana-sini. Ada yang dari senior, ada yang beli bekas, ada yang nyuri dari jemuran. Kalau ini enggak. Isinya juga paling cuma mie instan, sarden, roti, sama air minum. Intinya modal nekat sama semangat juang saja. Jalur Bambangan jadi pilihan kami karena katanya paling umum. Walau tetap saja kami buta sama medannya. Kami sering banget buka-buka peta, mencoba menghafal kontur dan perkiraan pos-pos pendakian. Setelah mengumpulkan segala logistik dan peralatan seadanya, kami berempat berangkat dari Semarang memakai bis ekonomi. Lumayan panjang perjalanannya sampai akhirnya kami tiba di basecamp Bambangan pada sore hari. Suasana basecamp waktu itu masih sepi, cuma ada beberapa pendaki lain yang juga lagi siap-siap. Kami langsung lapor ke penjaga basecamp. Yang ada di sana seorang pria sudah sepuh dan ramah sekali. Rambutnya sudah memutih, tapi tatapan matanya tajam dan bijaksana. "Selamat sore mas, ini mau mendaki ke Slamet ya?" Sapa bapak itu ramah sambil mencatat nama-nama kami di buku tamu. "Lah iya toh pak, kesini ya mendaki ke Gunung Slamet. Kalau ke Gunung Lawu, saya nggak kesini," kata Dion cengengesan. "Maaf pak, teman kami emang rada gini." "Iya nih, kita mau mendaki ke Gunung Slamet," jawab Tommy mewakili kami. "Ya sudah, hati-hati, jangan neko-neko, jangan ngomong sembarangan, apalagi kalau di jalur. Jaga sikap, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya patuhi pantangan umum gunung saja. Jangan pernah lupa permisi dan menghormati apapun yang ada di sini." Kami cuma mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ya ngertilah kalau di gunung emang ada etikanya. Tapi si Dion ini emang dasarnya orangnya ceplas-ceplos dan suka meremehkan sesuatu. Sempat nyeletuk pelan. "Alah pak, paling juga cerita orang tua biar kita nggak macem-macem." Saya dan Tommy langsung menyiku dia. Tapi bapak itu cuma tersenyum tipis, seolah sudah biasa mendengar celotehan seperti itu. Beliau hanya berpesan lagi, "Ya yang penting niatnya baik mas. Insya Allah Tuhan melindungi." Singkat cerita, pagi harinya sekitar jam 6 kami sudah siap di depan basecamp. Udara dingin pegunungan langsung menyergap. Kabut tipis masih menyelimuti puncak-puncak pohon, menciptakan pemandangan yang magis. Kami pemanasan sebentar, peregangan otot biar tidak kaget nanti ketika ngetrek. Tidak lupa juga kami foto-foto dulu memakai kamera analog jadul punya Tommy. Ya buat kenang-kenangan.
Film kameranya pun terbatas, jadi setiap jepretan harus diperhitungkan. "Ayo mulai," seru Tommy semangat sambil menggendong tas kerilnya. "Ayo," jawab saya, Dion dan Rendra bersamaan. Baru juga berjalan beberapa meter, Tommy tiba-tiba berhenti. Wajahnya agak panik. "Waduh," keluhnya sambil menepuk jidat. Kami langsung menengok. Dia menyeringai kuda, kakinya masih memakai sandal jepit butut. Ternyata dia lupa mengganti sandalnya dengan sepatu hikingnya. "Ya ampun Tom, kamu itu niat hiking atau mau ke warung sih?" Celetuk Dion sambil tertawa terbahak-bahak. "Ganti sepatu dulu Tom, nanti kakimu kapalan lagi kayak tapak sapi." Tommy cuma menyeringai. "Hehe, lupa aku, saking excitednya. Maaf." Akhirnya kami menunggu Tommy mengganti sepatu hikingnya. Setelah itu barulah kami benar-benar memulai pendakian. Jalur awal menuju pos 1 itu didominasi jalur setapak yang lumayan landai, melewati perkebunan warga dan hutan pinus yang rindang. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, udara pagi segar sekali, dan kicauan burung membuat suasana semakin asri. Sesekali kami bertemu dengan petani lokal yang sedang berkebun. Mereka tersenyum ramah dan menyapa. "Monggo mas." Kami berempat jalan sambil mengobrol ngalor ngidul, kadang bercanda, kadang mengeluh. "Gila ya Paul, pemandangannya cantik bener," kata Rendra sambil sesekali mengambil nafas panjang. Matanya memandang kagum ke sekeliling. "Iya Ren, enak banget ya udaranya. Beda jauh nih sama di kota. Mana panas, macet lagi." Timpal saya menghirup udara dalam-dalam. "Baru juga awal Ren, udah ngos-ngosan aja kamu," ejek Dion sambil menyeringai, mendorong bahu Rendra pelan. "Tasmu berat apa gimana?" Rendra cuma manyun. "Emang berat. Kamu enak bawaannya enteng. Aku nih yang bawa tenda sama logistik banyak." Dion cuma tertawa mendengar omelan Rendra. Kami terus berjalan santai menikmati setiap langkah. Sesekali kami berhenti untuk mengambil foto, meskipun hasilnya baru bisa dilihat nanti setelah pulang dan mencetak filmnya. Setelah kurang lebih 1,5 jam berjalan santai dengan medan yang masih bersahabat, kami akhirnya sampai di pos 1. Lumayan jauh juga rasanya, apalagi Rendra dari tadi udah bolak-balik mengeluh tasnya berat dan sering minta berhenti untuk istirahat. Dia sempat berkali-kali menyuruh saya untuk ikut merasakan beratnya tasnya, tapi saya hanya tertawa. Namun sepanjang perjalanan awal ini, cuaca sangat mendukung. Cerah sekali dan tidak ada kejadian janggal sama sekali. Kami semua benar-benar enjoy menikmati pendakian awal ini. Belum ada pikiran aneh-aneh. Kami istirahat sebentar di pos 1, minum air dari botol minum yang kami bawa, sambil mengemil biskuit dan roti. "Oke, perjalanan masih panjang nih kawan-kawan," seru Tommy setelah meneguk air minumnya. "Siap lanjut ke pos 2? Setelah merasa cukup istirahat di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Jalurnya mulai sedikit menanjak, tapi masih tergolong landai dan jelas. Pohon-pohon pinus di sisi kiri kanan jalan semakin rapat, menciptakan kanopi alami yang melindungi kami dari terik matahari pagi yang mulai terasa. Suara cicitan serangga hutan dan desau angin yang melewati dedaunan menjadi pengiring langkah kami. Terkadang kami juga melihat beberapa tupai melompat lincah dari satu dahan ke dahan lainnya, seolah menyambut kedatangan kami. "Wah, kalau gini terus medannya, jam makan siang udah sampai pos 3 ini," celetuk Tommy optimis sambil sesekali melirik peta kertas yang sudah mulai lecek di tangannya. Dia selalu memegang peta, berusaha memastikan kami tidak salah jalur. "Jangan sombong dulu kamu Tom," sahut Rendra yang masih sedikit ngos-ngosan. Keringat mulai membasahi dahinya, meskipun udara masih terasa sejuk. "Ini baru pemanasan. Nanti kalau udah ketemu tanjakan maut, baru tahu rasa kamu." Rendra emang tipe yang selalu jujur dengan perasaannya. "Ah, Rendra, cemen," Dion menyaut sambil tertawa renyah, mendorong bahu Rendra pelan. Dion memang dikenal sebagai pribadi yang tak bisa diam, selalu ada saja celotehan atau candaan yang keluar dari mulutnya. "Pendaki sejati itu gak kenal lelah, apalagi takut sama tanjakan. Ini gunung men, bukan taman kota," ujarnya dengan nada mengejek yang khas.
Saya cuma geleng-geleng kepala mendengar celotehan Dion. Dia memang seperti itu, suka asal bicara, terkesan meremehkan. Tapi sebenarnya hatinya baik kok, dan maksudnya hanya bercanda. Candaan seperti itu justru membuat suasana jadi lebih hidup dan mengurangi rasa letih yang mulai menghinggapi kami. Beberapa kali kami berhenti sebentar, biasanya saat melewati spot yang agak lapang, untuk sekedar meneguk air dari botol-botol plastik bekas air mineral yang sudah kami isi ulang, atau sekedar menghirup udara dalam-dalam. Dion dan Tommy tak lupa mengeluarkan sebungkus rokok gudang garam filter mereka. Asap tipis mengepul di udara sejuk, menemani obrolan ringan kami. Bau tembakau yang khas bercampur dengan aroma pepohonan basah. Setelah sekitar 2 jam berjalan dengan langkah yang santai, akhirnya kami tiba di pos 2. Pos ini ditandai dengan area yang lebih lapang dan ada beberapa bekas api unggun, menunjukkan bahwa tempat ini memang sering digunakan pendaki untuk beristirahat. Kami memutuskan untuk istirahat agak lama di sini, makan bekal roti dan coklat, mengisi ulang energi sebelum melanjutkan pendakian. Keempat botol air minum kami juga sudah mulai menipis, jadi kami harus berhemat. Setelah istirahat cukup, sekitar pukul 11 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Jalur setelah pos 2 mulai terasa lebih berat. Tanjakan demi tanjakan menjadi semakin curam dan panjang. Vegetasi juga semakin padat, berubah menjadi hutan yang lebih rapat dan lembab, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan rimbun. Akar-akar pohon besar melintang di jalur, memaksa kami untuk lebih hati-hati melangkah, dan sesekali harus melompatinya. Bebatuan juga mulai sering kami temui, membuat pijakan kaki harus lebih presisi. Suasana hutan menjadi lebih senyap, hanya suara nafas kami yang terdengar berat dan gesekan sepatu dengan tanah. Obrolan kami masih sesekali terdengar, namun tidak seramai tadi. Tenaga mulai terkuras, membuat kami lebih fokus pada langkah dan nafas. Tetapi saat kami sedang asik mendaki, kejadian aneh pertama mulai terjadi. Sebuah insiden kecil yang awalnya kami anggap remeh, namun perlahan membangun perasaan tidak nyaman di dalam diri kami. Jadi waktu itu saya, Tommy dan Rendra berjalan di depan beriringan, sementara Dion berada di posisi paling belakang. Dia memang sering tertinggal karena suka berhenti untuk mengambil gambar dengan kamera analognya, atau sekedar berhenti untuk menghisap rokoknya. Kami sih sempat berbicara agak berlebihan di beberapa spot sebelumnya, membicarakan hal-hal yang tidak penting, termasuk sedikit melontarkan gurauan tentang penunggu gunung yang hanya sekali 2 kali kami bahas. Tiba-tiba kami mendengar suara aduh yang cukup keras dari arah belakang. Kami menoleh, terlihat Dion mengusap kepalanya dengan wajah kesal. Matanya menyapu sekeliling dengan pandangan marah. "Siapa itu yang iseng?" teriaknya keras. Suaranya menggema di antara pepohonan yang rapat. "Kurang ajar, main timpuk-timpuk segala. Berani banget ya." Kami yang bingung lalu bertanya, "Ada apa, Yon?" tanya saya mengerutkan dahi. "Ini nih, kepalaku ditimpuk kerikil. Jelas banget ada yang nimpuk." Jelas Dion kesal, nada suaranya penuh amarah. "Kalian lihat ada orang lain gak? Dari tadi perasaan cuma kita berempat deh." Kami semua menggeleng. Sepanjang jalur ini kami memang belum bertemu pendaki lain. Hutan terasa sepi, hanya ada kami berempat. Rendra mendekati Dion, memeriksa kepalanya. Namun tidak ada luka serius, hanya sedikit kotoran tanah yang menempel di rambutnya. "Ranting kali jatuh, Yon," kata Rendra mencoba menenangkan, meskipun ia juga terlihat sedikit tidak yakin. "Ranting apaan, Ren? Kerikil ini." "Aku yakin ada yang nimpuk. Tuh, dari atas sana." Dion masih terlihat marah, matanya jelalatan ke sekeliling, mencari-cari siapa pelakunya. Dengan nada menantang, dia bahkan sempat berseru ke arah hutan yang lebat. "Hei, kalau berani keluar, jangan cuma berani ngumpet terus. Iseng aja kerjaannya. Dasar penunggu gunung penakut." Saya dan Tommy langsung menegur Dion dengan serius. "Udah, Yon, jangan bicara sembarangan. Ingat pesan bapak petugas base camp." Ucap saya agak keras, merasa tidak enak dengan perkataan Dion. Tommy juga menambahkan, "Iya kamu itu jangan mancing-mancing di tempat begini, nggak sopan tahu."
Dion mendengus, tapi akhirnya dia diam. Wajahnya masih menunjukkan kekesalan, namun dia tidak lagi bersuara keras. Kami melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, saat kami melewati sebuah spot yang agak gelap karena rerimbunan pohon dan kanopi hutan yang sangat tebal, Dion yang masih berada di posisi paling belakang tiba-tiba berteriak lagi. Tapi kali ini suaranya lebih pelan dan ada nada ketakutan yang jelas. "Paul, Tom, Ren," panggilnya. Suaranya sedikit bergetar, hampir seperti bisikan. Kami berhenti dan menoleh. Dion berdiri mematung, seperti patung yang kaku. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatap kosong ke suatu titik di belakangnya. Ada yang menepuk pundakku dari belakang," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku yakin banget, kayak ada yang nepuk pundakku." Mendengar itu, bulu kuduk kami ikut merinding. Saya dan Tommy saling pandang, merasa hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Rendra segera menghampiri Dion dan menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. "Udah Yon, jangan dipikirkan. Mungkin cuma perasaan aja. Atau kamu kali yang terlalu capek," kata Rendra, walau suaranya juga sedikit gugup, berusaha menyembunyikan ketakutannya sendiri. "Perasaan apaan? Ini jelas banget Ren. Rasanya itu nyata." Dion bersikeras, matanya terus jelalatan ke belakang, seolah ada sesuatu yang masih mengawasi kami. Suasana jadi sangat mencekam. Candaan dan tawa yang tadi mewarnai perjalanan kami mendadak lenyap sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang menakutkan, hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki kami dan deru nafas yang berat. Kami melanjutkan langkah dengan lebih cepat, berusaha untuk tidak memikirkan kejadian barusan. Kami berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan atau imajinasi Dion saja akibat terlalu banyak melontarkan kata-kata tidak pantas. Namun bagi saya pribadi, ada perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimuti, seolah ada mata yang mengawasi kami dari balik pepohonan lebat. Sejak kejadian itu, Dion yang biasanya cerewet jadi lebih pendiam. Dia berjalan lebih dekat dengan kami, tidak lagi berani tertinggal di belakang. Sesekali melirik ke arah belakang dengan waspada. Sekitar 3 jam kemudian, dengan langkah yang sedikit terburu-buru dan perasaan yang tidak nyaman, kami akhirnya mencapai pos 3. Pos ini lebih lapang dari sebelumnya, namun tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Suasananya sepi sekali, hanya ada pondok kecil bekas pos jaga yang sudah reot. Kami tak berani bicara keras-keras, seolah takut pengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Kami memutuskan untuk tidak berlama-lama di pos 3. Setelah mengisi perut dengan snack ringan dan meneguk air yang tersisa, kami segera beranjak menuju pos 4. Jalur setelah pos 3 mulai terasa lebih berat. Tanjakan demi tanjakan menjadi semakin curam dan panjang. Vegetasi juga semakin padat, menyisakan sedikit celah untuk cahaya matahari menembus masuk. Pohon-pohon tua dengan lumut tebal menggantung di batangnya menambah kesan mistis. Suasana hutan menjadi lebih senyap. Hanya suara nafas kami yang terdengar berat dan gesekan sepatu dengan tanah. Perubahan cuaca mulai terasa jelas dan drastis. Tadinya langit cerah membiru, kini kabut tipis mulai turun, perlahan tapi pasti menyelimuti pepohonan di sekitar kami. Kabut itu semakin lama semakin pekat, mengurangi jarak pandang kami secara signifikan. Langit di atas kepala kami yang tadi biru cerah kini menghitam, seolah awan-awan tebal bergerak cepat menutupi seluruh pandangan. Angin pun perlahan mulai bertiup. Awalnya hanya sepoi-sepoi, namun lama-kelamaan semakin dingin dan menusuk tulang. Daun-daun kering berguguran dan berdesir diinjak langkah kami. "Wah, mendung nih," kata Tommy menatap ke atas. Ekspresinya berubah menjadi cemas. "Kayaknya mau hujan terus, gak enak banget rasanya." "Ya, semoga aja nggak pas di tengah tanjakan," Rendra menimpali. Suaranya agak khawatir sambil mengencangkan tali tasnya. "Santai aja bro, nanti kita ngebut biar cepat sampai di pos 5, celetuk Dion. Meskipun raut wajahnya juga menunjukkan sedikit kecemasan yang jelas tidak seceria biasanya. Dia sesekali menggosok-gosok lengan, merasakan dingin yang mulai menyerang. Tujuan kami memang adalah pos 5.
karena di sana ada area yang cukup luas dan datar untuk mendirikan tenda dan bermalam. Kami ingin mengejar waktu, tidak mau terjebak di jalur sempit saat hujan dan gelap. Langkah kaki kami semakin dipercepat, berusaha menembus kabut yang semakin pekat dan angin yang mulai membawa hawa dingin yang menusuk. Jarak pandang mulai berkurang drastis, hanya beberapa meter di depan kami yang terlihat jelas. Kami harus hati-hati melangkah, memastikan pijakan tidak salah karena jalur mulai licin dan penuh akar. Kami berjalan rapat, satu di belakang yang lain, mengikuti jejak teman di depannya. Keheningan kembali melingkupi kami, diselingi deru nafas dan suara angin yang bergemuruh di puncak pohon. Sayangnya, niat kami untuk mencapai pos 5 sebelum hujan tiba harus pupus. Tepat saat kami berada di pertengahan jalur antara pos 4 dan pos 5, entah sudah berapa jam kami berjalan, mungkin sekitar 2 jam lebih, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis rintik-rintik, yang awalnya terasa menyegarkan setelah perjalanan panjang, namun dalam hitungan menit, gerimis itu berubah menjadi hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Suara butiran air yang menghantam di daunan dan tanah terdengar seperti rentetan pukulan. Angin kencang juga mulai menerpa, membuat keril di punggung kami terasa seperti mau diterbangkan. "Sial!" teriak Dion. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara gemuruh hujan dan deru angin. "Hujannya deras banget, mana dinginnya minta ampun lagi." Jaket parasut tipis yang kami pakai terasa tidak lagi mempan menahan dingin dan rembesan air. Kami mulai menggigil hebat. Bibir kami sudah membiru dan jari-jari tangan terasa kaku. Kami menoleh ke sekeliling, mencari tempat berteduh. Tidak ada gua, tidak ada pohon besar yang cukup rimbun untuk berlindung sepenuhnya. Jalur yang kami lewati adalah tanjakan sempit yang dikelilingi semak belukar lebat dan bebatuan licin yang mengkilat karena basah. Di sisi kiri jalur terlihat jurang yang cukup dalam, tertutup kabut tebal membuat kami tak bisa melihat dasarnya. "Kita nggak bisa terus ini," seru saya sambil menutupi mata dari guyuran hujan yang perih. "Harus cari tempat mendirikan tenda sekarang, kalau enggak bisa hipotermia." Tommy mengangguk setuju, giginya bergemelutuk. "Di depan sana ada tanah agak lapang, tapi agak miring sih." Suaranya nyaris tak terdengar karena angin. Kami bergegas menuju spot yang ditunjuk Tommy. Benar saja, ada sebidang tanah kecil di sisi jalur, lumayan datar sekitar 3 kali 3 meter. Cukuplah untuk satu tenda, tapi memang permukaannya sedikit miring ke arah jurang di sisi kiri kami. Tanah itu juga dikelilingi semak belukar tebal dan beberapa pohon yang tidak terlalu besar, sedikit memberikan perlindungan dari angin kencang yang bertiup dari arah jurang. Itu satu-satunya pilihan yang kami punya. Tidak ada tempat lain yang lebih baik di sekitar sana. "Sini ajalah, gak ada pilihan lain," seru Rendra. Tangannya sudah gemetar kedinginan, berusaha menurunkan kerilnya. Tanpa banyak bicara, kami langsung menurunkan keril dan segera mengeluarkan tenda dari dalam kantong. Dengan tangan yang kaku dan menggigil kedinginan, kami berusaha secepat mungkin mendirikan tenda. Hujan terus mengguyur tanpa henti, membuat tanah becek dan licin seperti lumpur. Angin bertiup semakin kencang, disertai kabut tebal yang membuat kami sulit melihat dengan jelas. Berusaha merobohkan tenda yang belum kokoh. Dion sibuk memegang tiang tenda agar tidak jatuh, sementara saya dan Tommy berusaha menancapkan pasak-pasak ke tanah yang lembek dan berlumpur. Rendra membantu menarik tali-tali flysheet dan menstabilkan tenda agar tidak terbang terbawa angin. Ini adalah perjuangan melawan cuaca ekstrim yang sebelumnya belum pernah kami alami. Beberapa kali kami hampir terpeleset karena licinnya tanah, dan kedinginan membuat gerakan kami menjadi lambat dan canggung. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, di bawah guyuran hujan lebat dan hembusan angin yang dingin membeku, akhirnya tenda kami berdiri juga. Meskipun terlihat sedikit miring dan tidak terlalu rapi karena kondisi darurat. Tenda itu berdiri kokoh di tanah miring, nyaris di tepi jurang yang tertutup kabut. Tanpa buang waktu, kami segera masuk ke dalam tenda, satu persatu sambil membersihkan sedikit lumpur yang menempel di sepatu. Begitu di dalam tenda, meskipun pakaian kami basah kuyup dan udara di dalam tenda terasa dingin menusuk, setidaknya kami terlindung dari guyuran hujan dan terpaan angin kencang yang semakin menggila. Suara hujan yang menghantam flysheet tenda terdengar sangat keras,
seperti deru ombak yang tak henti-henti menghantam karang. Angin menderu, menggoyangkan tenda kami dengan kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang berusaha merobohkannya. Suhu udara di dalam tenda terasa sangat rendah. Kami semua langsung berganti pakaian, mengenakan jaket, sleeping bag, dan mencoba melilitkan selimut darurat dari bahan tipis yang kami bawa, berharap bisa sedikit menghangatkan diri. Namun, dinginnya udara menyerang hingga ke tulang-tulang. Jaket-jaket tebal kami pun tak mampu menahan dinginnya hawa pegunungan yang ekstrim ini. Kami semua menggigil kedinginan. Bibir kami pucat membiru, dan jari-jari tangan terasa sangat dingin, kaku, dan sulit digerakkan. Keempat pasang mata kami saling memandang, memancarkan ketakutan dan kelelahan yang mendalam. "Gila, dingin banget," Tommy berbisik, giginya bergemelutuk, mengeluarkan asap tipis setiap kali ia menghembuskan nafas. Dion hanya bisa menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan keras, mencoba menghasilkan panas, tapi sia-sia. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan rasa tidak nyaman yang jelas. Rendra meringkuk memeluk lututnya erat-erat, mencoba menarik tubuhnya menjadi sekecil mungkin agar panas tubuh tidak cepat hilang. Meskipun dingin luar biasa dan suasana yang mencekam di luar tenda, entah mengapa rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerang saya. Kelopak mata terasa sangat berat, seolah ada beban ribuan ton yang menekan. Suara hujan yang monoton, deru angin yang bergemuruh di sekitar tenda, dan rasa lelah yang menumpuk setelah seharian berjalan tanpa henti membuat tubuh saya terasa ditarik ke dalam jurang kantuk yang dalam. Saya mencoba melawan, mencoba tetap sadar dan terjaga, tapi rasanya terlalu berat. Kepala saya terasa pening dan seluruh tubuh terasa sangat lemas. Saya merasakan tubuh saya perlahan-lahan merosot. Kepala saya terkulai ke samping, bersandar pada tas keril yang basah. Sebelum benar-benar gelap dan kesadaran saya menghilang, hal terakhir yang saya rasakan adalah dingin yang menggigit dan kelelahan yang tak tertahankan. Dan saya pun tertidur. Tidak lama kemudian saya terbangun, merasakan kedinginan yang menusuk. Namun badai sudah berlalu. Suara gemuruh hujan dan deru angin yang tadi begitu kencang kini digantikan oleh keheningan yang pekat. Hanya sesekali terdengar suara tetesan air dari daun-daun di luar tenda. Saya menggigil, mencoba menyesuaikan diri dengan suhu yang sangat rendah. Saya melirik ke samping. Tommy, Dion, dan Rendra masih meringkuk dalam sleeping bag mereka, terlelap dalam tidur yang lelah. Merasa ada yang tidak beres dengan waktu, saya memaksa diri untuk bangkit. Perlahan saya membuka sedikit resleting tenda. Gelap, sudah gelap gulita di luar. Hanya ada siluet pepohonan yang menjulang tinggi di bawah langit tanpa bintang yang tertutup awan tebal. Jelas sekali bahwa saya tertidur sangat lama, mungkin dari sore hingga malam tiba. Rasa bingung menyergap. Harusnya saat ini kami sudah sampai di pos 5 atau setidaknya mendekati. "Tom, Yon, Ren, bangun, udah malam." Saya mengguncang pelan tubuh teman-teman saya. Mereka menggeliat, lalu perlahan membuka mata, tampak bingung. "Jam berapa, Paul?" tanya Tommy, suaranya serak. "Gak tahu, tapi udah malam. Badainya juga udah hilang," jawab saya. "Ayo, kita beresin tenda. Kita harus lanjut ke pos 5. Dengan sisa-sisa tenaga, kami membereskan tenda. Suhu udara memang masih sangat dingin, membuat jari-jari kami kaku saat melipat tenda yang basah. Setelah semuanya masuk ke dalam keril, kami menyalakan senter-senter kami yang bercahaya kekuningan. Cahaya redup itu menembus kegelapan, hanya mampu menerangi sekitar 5 meter di depan kami. Zaman itu senter masih mengandalkan baterai besar dan bola pijar, jauh berbeda dengan senter LED terang benderang yang ada sekarang. Kami kembali berjalan, menyusuri jalur setapak yang kini terasa asing dalam gelap. Pepohonan besar di kiri kanan jalur tampak mengerikan dengan bayang-bayangan aneh di bawah sorotan senter. Angin masih berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Suasana hening mencekam, hanya suara langkah kaki kami dan deru nafas yang berat yang memecah kesunyian. Sudah cukup lama kami berjalan, entah berapa jam. Kaki kami terasa pegal dan rasa lapar mulai melanda. Namun
Pos 5 yang menjadi tujuan kami untuk bermalam tidak kunjung datang. Yang ada kami malah dihadapkan pada sesuatu yang membingungkan. Tiba-tiba jalur yang kami ikuti bercabang dua. Sebuah percabangan jalur yang ketika kami cek di peta itu tidak ada. Peta kertas kami hanya menunjukkan satu jalur utama menuju ke pos 5. Kami saling pandang, raut wajah bingung dan cemas. Kami tidak tahu harus memilih jalur yang mana. "Ini ada apa lagi?" bisik Rendra, suaranya terdengar cemas. "Di petang gak ada percabangan seperti ini." Kami berhenti sejenak, duduk di atas akar pohon yang besar dan melintang di tengah percabangan, mencoba membandingkan peta dengan medan di depan kami. Cahaya senter kami sesekali menyorot ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat kondisi kedua jalur. Keduanya sama-sama terlihat gelap dan tertutup semak belukar. Dion lalu berdiri. Dia menyalakan rokoknya, menghembuskan asapnya ke udara dingin, lalu melangkah maju, melihat dan membandingkan kedua jalur itu dengan seksama. Dia menyipitkan mata, menyorotkan senternya bergantian ke masing-masing jalur. "Menurutku, kita ambil yang kiri aja," kata Dion menunjuk ke arah kiri. "Lihat, jalur yang ini tampak lebih jelas, seperti sering dilewati. Yang kanan itu lebih tertutup semak, kayak jarang dijamah." Meskipun hati saya sedikit ragu karena ini tidak ada di peta dan feeling saya mulai tidak enak, kami sudah terlalu lelah dan kedinginan. Kebingungan membuat kami ingin segera menemukan jalan yang benar. Akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti saran dari Dion. Lagi pula, dia adalah yang paling berani dan seringkali punya insting yang baik dalam situasi seperti ini. Bermodalkan senter bercahaya kuning yang memudar, kami berjalan menembus semak belukar dan pohon-pohon besar di kiri kanan jalur yang kami pilih. Keadaan gelap gulita menyelimuti segalanya, membuat suasana semakin mencekam. Jarak pandang kami hanya sekitar 5 meter ke depan dengan cahaya senter yang tidak seterang senter-senter modern sekarang. Setiap langkah terasa berat dan mata kami harus bekerja keras untuk mengidentifikasi bebatuan atau akar yang bisa membuat kami tersandung. Hutan di jalur ini terasa lebih padat. Suara jangkrik dan serangga malam lain terdengar begitu nyaring. Terkadang diselingi suara burung hantu yang seram. Kami berjalan lebih rapat, saling menjaga jarak, berharap bisa memberikan dukungan moral satu sama lain. Keheningan kami pecahkan sesekali dengan obrolan pelan atau sekedar batuk-batuk kecil untuk memastikan kami semua masih ada. Dion yang berjalan paling depan karena dia yang memilih jalur ini tiba-tiba berhenti. Tubuhnya sedikit menegang. Dia memiringkan kepalanya seolah mencoba menangkap suara yang samar. "Kalian dengar itu?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Kami menggeleng, tidak mendengar apa-apa selain suara alam dan langkah kami sendiri. "Ada yang bersuara, shh, shh," seperti sengaja memanggilku, katanya lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Saya yang tidak mendengar apapun hanya mengerutkan dahi, merasa bingung dan sedikit kesal karena kelelahan yang memuncak. Dalam keadaan berdiri dengan nafas yang ngos-ngosan dan badan menggigil kedinginan, saya menyorotkan senter ke segala arah, mencoba mencari sumber suara yang Dion dengar. Cahaya senter saya bergerak melingkar, menembus kegelapan dan semak belukar yang lebat. Lalu, di antara celah-celah pepohonan besar yang rapat, sekitar 20 meter di depan kami, saya mendapati sesuatu yang mengerikan. Cahaya senter saya terpaku pada sesosok tubuh. Itu adalah seorang wanita, berdiri membelakangi kami. Rambutnya sangat panjang, terurai hingga menutupi hampir seluruh punggungnya. Terlihat hitam legam dan lepek. Dia mengenakan pakaian putih dan kusam yang samar-samar terlihat kotor. Perlahan, sosok itu menoleh. Dan saat itulah, jantung saya terasa berhenti berdetak. Wajahnya tersenyum lebar. Sebuah sering yang menakutkan yang terlalu lebar dan tidak wajar. Matanya melotot seolah mau keluar dari rongganya. Yang lebih mengerikan lagi, salah satu matanya memang sudah keluar, menggantung dengan urat-urat merah yang menjijikkan, berayun-ayun saat dia menoleh. Lehernya miring tidak wajar, seperti tidak ada tulang penyangga.
dan semakin lama semakin miring, seperti boneka rusak yang ditarik paksa. Ketakutan yang luar biasa menyergap. Saya segera mengalihkan cahaya senter ke tanah, tidak mau melihat pemandangan mengerikan itu lebih lama lagi. Rasa mual mencuat di tenggorokan. Ayo cepat jalan, jangan berhenti. Saya berbisik panik, mendorong punggung Tommy dan Rendra yang juga terlihat kaku di belakang saya. Cepat, jangan lihat, cepat jalan. Kami segera melanjutkan perjalanan, berjalan semakin rapat satu sama lain. Tampaknya tidak hanya saya yang merinding dan ketakutan. Tommy, Rendra dan bahkan Dion yang tadi begitu berani juga terlihat pucat dan terburu-buru. Kami tak berani menoleh ke belakang, terus melangkah secepat mungkin. Adrenalin mengalir deras di tubuh kami. Anehnya, meskipun kami sudah berjalan sangat cepat dan merasa sudah jauh, pos 5 tidak kunjung terlihat. Jalur ini terasa sangat panjang, seolah tidak ada ujungnya. Kelelahan kembali menyerang, kali ini bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Kaki kami terasa sangat berat dan nafas kami terengah-engah. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sebentar mengambil nafas. Kami bersandar pada batang pohon besar, berusaha mengatur nafas yang terengah-engah. Dingin masih menusuk dan kabut tebal membuat suasana semakin tidak nyaman. Saat saya membuka botol minum dan meneguk air yang dingin, tiba-tiba terdengar suara. Hu, 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 hu. Suara itu samar-samar dan diulang-ulang, berasal dari balik pepohonan di sisi kanan kami. Awalnya hanya ada satu suara, tapi lama-kelamaan suara itu bertambah banyak menjadi sebuah chorus. Suara menyeramkan itu seperti berasal dari banyak mulut, berulang-ulang tanpa henti. Saya langsung tersedak air minum. Saya yakin tidak hanya saya yang mendengar suara itu. Tommy, Rendra dan Dion juga membeku. Mata mereka melebar ketakutan. Dion dengan instingnya yang berani sekaligus roboh, tanpa pikir panjang mengarahkan senternya ke arah pepohonan, ke sumber suara itu. Jangan Dion, jangan disorot. Rendra berteriak panik berusaha menghentikan Dion, tapi sudah terlambat. Cahaya senter Dion menyorot ke dalam kegelapan, menembus rimbunnya dedaunan. Dan di sana, sekitar 20 meter di balik pepohonan, kami melihat sekelompok orang memakai pakaian hitam-hitam sedang duduk berkerumun. Jumlah mereka tak bisa kami pastikan, mungkin 5 atau 6 orang, atau bahkan lebih. Mereka duduk melingkar di tanah, semuanya memakai pakaian serba hitam yang tidak jelas bentuknya, seperti jubah atau kain panjang. Tubuh mereka bergoyang-goyang perlahan, seperti sedang melakukan ritual atau semacamnya. Dari merekalah suara itu berasal. Sebuah suara yang terdengar begitu menyeramkan. Entah apa yang mereka lakukan. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tertutup bayangan dan kabut. Namun aura misterius dan menakutkan terpancar kuat. Ini tampak sangat mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada sosok wanita tadi. Tanpa komando, kami segera berjalan secepat mungkin, bahkan berlari kecil meninggalkan area tersebut. Adrenalin kembali memompa, mengalahkan rasa lelah dan takut. Kami tak berani menoleh lagi ke belakang. Setelah berjalan cepat selama beberapa menit dengan nafas terengah-engah dan jantung yang berdebar kencang, Rendra yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke depan, ke arah kabut yang semakin pekat. Lihat, ada pendaki, bisiknya, suaranya tercekat. Kami semua menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Rendra. Benar saja, di tengah kabut yang begitu tebal, terlihat seorang pendaki berjalan sendirian. Jarak pandang yang terbatas membuat kami tak bisa melihatnya dengan jelas. Hanya siluet punggungnya yang samar-samar. Dia terlihat mengenakan jaket parasut yang sama seperti kami. Walaupun saya juga bisa melihat bahwa itu memang pendaki yang tampak dari belakang. Ada sesuatu yang aneh. Langkahnya terlalu pelan, seperti diseret. Dan dia tidak membawa tas keril. Hei, tunggu! Tommy memanggil, suaranya bergetar. Tunggu mas! Kami coba panggil berulang kali, tapi pendaki itu seolah tidak mendengar kami sama sekali. Dia terus berjalan pelan tanpa menoleh, tanpa sedikit pun bereaksi. Kabut tebal menelan siluetnya.
Dan dalam hitungan detik, pendaki itu terus berjalan dan hilang tak terkejar, seolah lenyap di telan kabut. Kami hanya bisa saling pandang, merasakan bulu kuduk kami meremang lagi. Kejadian demi kejadian aneh ini semakin membuat kami yakin bahwa kami tidak sendirian di gunung ini. Perjalanan kami lanjutkan, namun anehnya jalur ini semakin menurun, bukannya menanjak seperti wajarnya pendakian menuju puncak. Ini jelas-jelas salah. Kami harusnya mendaki lebih tinggi, bukan turun. Tapi entah mengapa kami terus saja berjalan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun kami. Sampai akhirnya dari kejauhan samar-samar terlihat cahaya. Bukan cahaya senter pendaki, melainkan cahaya lampu kuning dari bohlam seperti penerangan desa. Dan benar saja, setelah melewati semak belukar yang lebih rendah, kami tiba di sebuah desa yang sudah sepi. Lampu-lampu bohlam berwarna kuning redup menerangi jalan setapak. Rumah-rumah tradisional terlihat gelap dan hening. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah desa itu ditinggalkan. Kami mengira kalau kami salah arah dan turun kembali ke kaki gunung di sisi lain. Tapi setahu kami, tidak ada desa di jalur ini. Saat kami berhenti di tengah-tengah jalan desa yang hening itu, karena bingung harus melangkah kemana, tiba-tiba seorang kakek tua mengagetkan kami. Dia muncul begitu saja dari balik pohon besar di tepi jalan, seolah materialisasi dari udara tipis. Dengan tangannya yang keriput, dia menepuk bahu Dion dari belakang. Dion yang sedang melamun menatap sekeliling langsung terlonjak kaget dan berteriak spontan. "Astaga!" teriak Dion refleks melompat mundur. Kakek itu tersenyum tipis, giginya sudah ompong, matanya teduh namun penuh misteri. "Sedang apa, Nak, di sini malam-malam begini?" tanyanya, suaranya pelan dan serak. Saya juga bingung menjawabnya. Kami sedang mendaki gunung, Kek. Tapi kayaknya kami salah arah, tiba-tiba turun sampai di sini." Kakek itu mengangguk-angguk seolah sudah tahu. "Oh, begitu. Sudah larut malam, Nak. Cuaca juga tidak baik. Lebih baik kalian bermalam saja di rumah kakek. Tidak jauh kok dari sini." Dia menunjuk ke sebuah rumah yang tidak terlalu besar di ujung jalan. Dion awalnya menolak. Dia langsung menarik jaket saya dan menahan saya. "Jangan, Paul, perasaanku gak enak," bisiknya buru-buru dengan wajah pucat. "Lebih baik kita lanjut aja jalan, cari jalan keluar. Aku takut." Namun Tommy dan Rendra yang sudah terlalu lelah dan kedinginan, serta mungkin juga terpengaruh oleh keramaan kakek itu, sudah terlanjur mengikuti kakek itu berjalan menuju rumahnya. Jadi mau tidak mau, saya dan Dion akhirnya ikut juga. Kami mengikuti langkah si kakek tua. Perasaan saya dan Dion campur aduk antara lelah, takut, dan cemas. Sementara Tommy dan Rendra terlihat pasrah saja, mungkin saking lelahnya. Tidak jauh dari tempat kami berdiri, si kakek menunjuk ke sebuah rumah. Rumah itu berdiri di tengah pemukiman yang sepi. Sebuah rumah kayu berbentuk panggung sederhana yang sudah tua, dengan dinding kayu yang tampak usang dan atap yang berkarat. Sebuah lampu bohlam kuning redup menggantung di terasnya, menerangi sedikit area sekitarnya. Suasana desa itu begitu hening, seolah tidak berpenghuni. Tidak ada suara anjing menggonggong atau ayam berkokok. Si kakek membuka pintu kayu yang berderit pelan, mempersilahkan kami masuk. "Mari, Nak, jangan sungkan," ujarnya ramah. Kami melangkah masuk. Interior rumah itu juga sederhana sekali, didominasi kayu tua yang berbau lembab. Hanya ada tikar pandan yang terhampar di lantai, beberapa perabot tua, dan sebuah tungku di sudut ruangan. "Ayo silakan duduk," kata kakek itu mempersilahkan kami duduk di tikar. Kemudian dia menyajikan kami teh hangat dalam cangkir-cangkir enamel. Aromanya harum dan menenangkan, sangat pas untuk menghangatkan tubuh kami yang menggigil kedinginan. Namun tidak ada makanan yang disuguhkan. Kami duduk melingkar di depan kakek. Obrolan pun terjalin. Anehnya, saya menyadari satu hal. Sepanjang obrolan ini, saya lupa sama sekali untuk menanyakan nama kakek itu. Kami menceritakan bagaimana kami bisa sampai salah arah,
Padahal sudah berusaha mengikuti peta dan seharusnya menuju ke pos 5. Kami juga sempat menyinggung sedikit tentang gangguan-gangguan aneh yang kami alami di perjalanan. Kakek itu hanya mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk, sorot matanya tetap teduh namun dalam. Setelah kami selesai bercerita, kakek itu mulai berbicara. Kalimat-kalimatnya pelan, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu dalam, seolah mengandung wejangan-wejangan samar yang bukan hanya untuk kami, tapi mungkin untuk semua pendaki gunung. Saya berusaha keras mengingat setiap katanya, seolah saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk direnungkan. Alam ini, gunung ini, ia punya rohnya sendiri. Dia bisa memberi, juga bisa mengambil. Tergantung bagaimana kalian memperlakukannya. Dia terdiam sebentar menatap nyala api di tungku. Manusia itu seringkali lupa. Mereka datang mengambil tapi lupa memberi. Mereka datang menikmati tapi lupa menjaganya. Mereka ingin melihat keindahan puncaknya, tapi di jalan mereka meninggalkan bekas jejak yang merusak. Seolah-olah alam ini hanya sebatas gambar, hanya untuk dipamerkan, bukan untuk dihormati. Gunung ini seperti tubuh yang bernafas. Setiap jalur yang terbuka seperti luka sayatan. Semakin banyak luka, semakin sakit tubuhnya. Kalian datang mencari ketenangan, mencari kesenangan. Tapi apakah kalian meninggalkan ketenangan dan kesenangan untuknya? Kakek itu menatap kami satu persatu, seolah menembus pikiran kami. Dulu gunung ini tidak seramai sekarang. Orang yang datang benar-benar datang dengan hati yang bersih, dengan niat yang murni. Mereka datang bersahabat dengan alam, bukan menaklukkan. Mereka sadar mereka hanyalah tamu di rumah besar ini. Tapi sekarang banyak yang datang hanya untuk mencari nama, mencari tawa, mencari foto. Tapi mereka lupa tawa dan nama itu fana. Kerusakan yang mereka tinggalkan itu abadi. Kekayaan gunung ini bukan hanya pemandangan, nak, tapi juga air yang jernih, udara yang bersih, tanah yang subur, dan segala kehidupan di dalamnya. Jika semua itu dirusak, lalu apa yang tersisa? Harta benda itu tak bisa dibawa mati, tapi kerusakan yang kalian buat di alam ini akan terus terasa, bahkan sampai anak cucu nanti. Coba bayangkan, nak, sebuah rumah yang sering didatangi tamu. Tamunya selalu membuang sampah sembarangan, merusak perabot dan bicara seenaknya. Apakah si pemilik rumah akan senang? Apakah dia akan terus membiarkan tamunya datang? Kalimat-kalimat kakek itu begitu menohok, tidak to the point menyalahkan, namun penuh perumpamaan yang menusuk. Seolah dia tahu kegelisahan saya tentang para pendaki yang tidak bertanggung jawab, tentang jalur-jalur baru yang dibuka tanpa memikirkan ekosistem. Kami terdiam merenungkan setiap perkataannya. Setelah hening sejenak, kakek itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih serius dan menatap lurus ke arah kami. Kalian beruntung bisa sampai di sini, nak, karena banyak yang tersesat tidak bisa kembali. Kakek itu menarik nafas panjang. Ingat, di alam ini ada batas antara hidup dan mati, antara dunia kami dan dunia kalian. Jika kalian tidak pulang hari ini, maka besok kalian tidak akan bisa kembali lagi. Dunia ini akan menahan kalian. Dia terdiam lagi, matanya menerawang. Hidup itu seperti pendakian, nak. Ada puncak yang ingin dicapai, ada rintangan yang harus dilalui. Tapi yang penting bukan seberapa tinggi puncaknya, melainkan bagaimana perjalananmu dan apakah kamu bisa pulang dengan selamat. Setiap langkah,
setiap nafas adalah anugerah, dan kematian itu juga bagian dari perjalanan. Tidak perlu ditakuti, tak perlu disadari, karena dengan menyadari kematian, kita akan lebih menghargai setiap detik kehidupan. Jangan sampai kalian menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pulang. Perkataan kakek itu begitu gamblang dan menyeramkan, seolah dia tahu persis apa yang sudah dan akan terjadi pada kami. Sudah nak, kakek itu mengakhiri wejangannya. Kalian pasti lelah, sekarang tidurlah, istirahat yang cukup. Besok pagi kalian harus segera kembali. Kami mengangguk kaku, dingin masih terasa, tapi rasa lelah dan kantuk yang luar biasa ditambah dengan aura misterius kakek itu membuat kami tak bisa menolak. Kami segera merebahkan diri di atas tikar, berusaha memejamkan mata. Saya tidak tahu pasti jam berapa saat itu, tapi suasana di luar terasa sangat larut. Sebelum benar-benar tertidur, saya masih memikirkan setiap kata yang diucapkan kakek itu, terutama tentang tidak bisa kembali. Setelah tidur beberapa lama, kali ini saya terbangun, tapi bukan karena kedinginan atau suara badai. Yang saya dengar adalah ramai orang berbicara dan suara langkah kaki. Samar-samar saya bisa mencium bau tanah basah dan dedaunan hutan. Mata saya mengerjap, mencoba membiasakan diri dengan cahaya samar di sekitar saya. Bukan cahaya lampu bolam dari rumah kakek, tapi cahaya matahari pagi yang menembus celah-celah pohon. Saya langsung sadar, kami terbangun di hutan. Di sekeliling kami ada banyak orang. Mereka tidak memakai pakaian pendaki biasa, tapi seragam. Ada logo tertentu di seragam mereka, sepertinya dari tim SAR gunung. Mereka tampak sibuk dan beberapa dari mereka sedang memberikan pertolongan pertama pada Tommy, Dion, dan Rendra yang masih terbaring lemas. Saya melihat ke arah kami. Tenda kami ambruk, flysheetnya robek di beberapa bagian, tiang-tiangnya patah, dan seluruh isinya basah kuyup berantakan. Jelas sekali tenda itu seperti baru saja diterpa badai hebat. Saya mencoba bangkit, tapi kepala saya terasa pening dan badan saya sangat lemas. Salah seorang anggota tim SAR segera mendekati saya. Pelan-pelan mas, jangan bergerak dulu. Kalian baru saja kena hipotermia, kata bapak itu suaranya tenang. Syukurlah kalian selamat. Kami kemudian ditandu turun gunung. Perjalanan turun terasa sangat panjang, apalagi dengan kondisi tubuh yang masih lemah dan pikiran yang kacau. Di sepanjang perjalanan, saya melihat puing-puing pohon tumbang dan bekas longsor kecil, menunjukkan betapa parahnya badai semalam. Setibanya di base camp, kondisi kami perlahan membaik setelah diberikan minum hangat dan makanan ringan. Petugas base camp dan beberapa relawan tampak lega melihat kami. Pihak base camp kemudian bercerita pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, ada seorang kakek yang datang ke base camp sekitar tengah malam. Dia melaporkan bahwa dia melihat tenda rubuh kena badai di antara pos 4 dan pos 5, dan ada 4 orang pendaki di dalamnya dalam keadaan pingsan. Petugas basecamp melanjutkan, kakek itu bilang tenda kalian ambruk dan kalian tergeletak kedinginan di sana. Berdasar informasi itu, pihak basecamp langsung bertindak cepat. Tim evakuasi dan relawan naik malam itu juga di tengah badai yang masih mengganas. Dan benar saja, mereka menemukan tenda kami ambruk dan 4 pemuda tergeletak pingsan di dalamnya, yaitu kami, dalam kondisi hipotermia parah karena kebasahan dan kedinginan ekstrim. Saya, Tommy, Dion, dan Rendra saling pandang. Kami kebingungan. Bukankah kami sudah membereskan tenda dan melakukan perjalanan lagi setelah bangun? Bukankah kami sudah melewati jalur percabangan, mendengar suara aneh, melihat sosok wanita mengerikan, lalu sekelompok orang berpakaian hitam dan bertemu pendaki misterius, hingga akhirnya sampai di desa dan bermalam di rumah kakek itu? Lalu kenapa kami ditemukan kembali di tempat tenda kami ambruk di antara pos 4 dan pos 5? Kami semua menolak pemahaman dari petugas basecamp. Kami meyakinkan mereka bahwa kami saat itu sudah berjalan lagi
dan bertemu sebuah desa. Kami menginap di dalam rumah seorang kakek tua, dan tiba-tiba mereka temukan kami sedang berada di tempat yang sama sebelum kami pergi. Jadi itu semua hanya halusinasi kami saja, Pak? Tanya Dion, suaranya pelan dan ragu. Tapi kenapa halusinasinya bisa sama? Rendra menimpali, matanya memancarkan kebingungan yang mendalam. Kami semua mengalami kejadian yang sama persis, melihat hal yang sama, mendengar suara yang sama. Tidak ada yang bisa memberikan kami penjelasan. Pak Jaya hanya menggelengkan kepala pelan, tatapannya menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Ini adalah misteri yang tak bisa kami dapatkan penjelasannya hingga hari ini. Apakah kami memang berhalusinasi kolektif karena hipotermia dan kelelahan ekstrim? Atau kami memang sempat masuk ke dimensi lain? Atau bahkan dibawa oleh penunggu gunung itu lalu dikembalikan ke tempat asal kami? Lalu siapakah kakek itu? Apakah kakek itu kakek yang sama yang mengabarkan pada pihak basecamp untuk menjemput kami? Semua itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Meskipun kami gagal mencapai puncak Gunung Slamet, kami berempat tidak pernah melupakan pendakian tahun 94 itu. Kami mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan, sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekedar mencapai puncak. Pelajaran tentang menghormati alam, tentang pentingnya menjaga lisan dan sikap di tempat-tempat keramat, dan tentang misteri-misteri yang ada di luar nalar manusia. Sejak saat itu kami tak pernah lagi sembarangan bicara atau meremehkan apapun. Dan setiap kali ada teman yang ingin mendaki Gunung Slamet, saya selalu teringat pesan kakek itu dan cerita aneh yang kami alami. Dan semoga saja wejangan-wejangan dari kakek itu yang masih bisa saya ingat ini bisa kalian jadikan juga pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih, saya Paul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman, sebuah kisah pendakian mistis yang dibagikan oleh Bang Paul. Udah lama juga ya, di tahun 1994. Udah hampir 20 tahun 30 tahun malah ya. Semoga ada yang bisa kita ambil pelajaran dalam cerita ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah support dengan mensubscribe, like, ataupun juga men-share video yang kalian suka. Jangan lupa juga untuk tuliskan komen, tuliskan juga pendapat kalian, ada saran maupun kritik untuk kami. Dan tentunya supaya tetap eksis. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode yang akan datang dengan cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.